Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Pada kesempatan sore hari ini di masjid baru ya, baru bagi yang baru mah, hari saya mah udah 2 hari yang lalu ke sini. Kemarin ketang Jumatan, benar 2 hari yang lalu. Alhamdulillah dengan Allah Subhanahu wa taala di Masjid Darul Ihsan yang baru di daerah Permana ya, perbatasan Bandung Barat dan perbatasan Cimahi dan Bandung Barat. Karena ini dipisahkan hanya selokan kecil ya. Jadi kalau samping masjid ini selokan kecil itu udah Bandung Barat. Ini masuk Cimahi. Jadi Kantun Ngalengka antum sudah ke Bandung Barat. Jadi ini memang namanya masjid borderline ini, daerah perbatasan memang. Ya, alhamdulillah. Ya, dengan tentu karunia dan taufik serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, masjid ini kemudian bisa dibangun dan kita bisa bersama-sama berada di sini. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas pada hakikatnya, yaitu berkaitan dengan ikatan Ramadan dengan Al-Quran. Ikatan Ramadan dengan Al-Quran. Sebelumnya kita ingin menukilkan dulu sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Baqarah 121 ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina yasluna haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran itu dengan sebenar-benar bacaan, mereka lah hakikatnya yang mengimani Al-Quran tersebut. Mereka lah sebenarnya ya orang-orang yang mengimani Al-Quran tersebut. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsirnya ketika memaknai haqqa tilawatihi, membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan itu, yaitu bila seseorang membacanya pada 3 tahapan. Yang pertama tilawah lafdhiyah, yang kedua tilawah ma'nawiyah, yang ketiga tilawah hukmiyah. Ya, saya ulangi. Yang pertama tilawah lafdhiyah, yang kedua tilawah ma'nawiyah, dan yang ketiga adalah tilawah hukmiyah. Dan yang dimaksud dengan tilawah lafdhiyah yaitu membaca lafaz-lafaznya ya sesuai dengan hukum bacaannya, sesuai dengan hukum bacaannya. Nah, tilawah lafdhiyah ini pada hakikatnya seseorang dia berusaha untuk mempelajari 3 hal ya, mempelajari 3 hal. Yang pertama makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Yang kedua sifatul huruf, sifat-sifat huruf. Yang ketiga itu ahkamul amdad, hukum-hukum mad. Hukum-hukum mad. Seperti misalnya kalau makhraj itu ya tempat keluarnya huruf. Ya, tempat keluarnya huruf. Ya, seperti misalnya huruf sa berarti
di ujung lidah, kemudian dijepit oleh 2 gigi begitu ya. Saya juga baru belajar sarwa, ya, jangan antum. Saya mungkin sudah ada yang pernah belajar. Ya, kalau sifat huruf misalnya contohnya adalah isti'la misalnya gitu. Itu seseorang mengangkatkan lidah bagian tengahnya ke atas. Gitu. Susah. Seperti misalnya pada huruf yang istilah itu ada qa, ada dhad, ada ta, ada kha gitu kan, ada gha gitu. Jadi misalnya qa sudah di bagian sini, kemudian diangkat lidahnya qa gitu, qa gitu. Ta itu misalnya sama huruf ta tapi diangkat gitu, ta di atas gigi, kemudian diangkat lidah belakang jadi po gitu. Susah memang. Ya. Apalagi saya yang baru belajar sudah umur 40 ke atas. Ya, lidahnya sudah susah mau dipengkal-pengkol itu ya. Nah, yang ketiga mempelajari hukum mad gitu ya, panjang pendek, nun tanwin, nun sukun, mim tanwin, mim sukun ya. Mempelajari hukum-hukum yang ada di sekitar itu. Nah, ini namanya tilawah lafziyah namanya. Kita membaca lafaz-lafaznya. Ya mungkin seseorang ya berproses ya dalam belajar ya. Yang jelas Al-Quran itu dibaca. Al-Quran dibaca. Ada yang mahir, ada yang terbata-bata. Yang terbata-bata saja mendapatkan 2 pahala. Kalau yang mahir itu bersama malaikat yang taat, kata Rasulullah SAW. Ya, bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun ma'as safaratil kiramil bararah. Ya. Walladzi yaqra'ul Qur'an yatata'af fi wa huwa syakun alaihi lahu ajrani. Seseorang yang membaca Quran mahir, maka dia akan bersama dengan malaikat yang baik lagi taat. Sedangkan seseorang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, maka dia mendapatkan 2 pahala. Kata para ulama, 2 pahalanya dengan sebab 1 usaha dia untuk membaca. Walaupun susah tapi dia baca. Itu dapat 1 pahala. Mungkin bacanya ya tadi makhrajnya masih salah, ya sifat hurufnya masih salah, matnya masih salah, tapi dia berusaha untuk belajar. Maka dia dapat pahala belajarnya. Yang kedua ada pahala baca Qur'annya. Baca Qur'annya. Apalagi ya bila ada 1 huruf yang dia baca, ya maka 1 huruf yang dibacanya melahirkan 10 pahala. Ya kata Nabi SAW dalam hadis surat Abu Daud dan Tirmidzi, man qara harfan min kitabillah falau hasanah wal hasanatu bi asyi amsalihah. La aqulu lakum alif lam min harfun lakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah, 1 huruf dari kitabullah dari Al-Quran, maka dia mendapatkan 1 kebaikan, dan 1 kebaikan ini berlipat hingga 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Maka ketika seorang baca alif lam mim, misalnya di awal surah Al-Baqarah, ya surah Al-Fatihah baca Al-Baqarah kan ada alif lam mim, maka dia mendapatkan 30 pahala. Ini keutamaan seseorang membaca Al-Quran. Bahkan bila bagi mereka yang sudah sampai menghafal, maka kedudukan orang ini ya dimasukkan ke dalam surga dengan tingkat hafalannya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, yuqalu li sahibil Qur'an, iqra wartaqi warattil kama kunta fi dunya tarattil fa inna manzilataka inda akhir ayati taqra'uha, kata Rasulullah sallallahu. Ya. Dikatakan kepada sahibul Quran, baca, teruslah engkau naik. Maksudnya dikatakan ketika dia memasuki surga, dikatakan kepada sahibul Quran, baca dan teruslah engkau naik. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau dulu membacanya dengan tartil di dunia, karena sesungguhnya kedudukanmu di surga itu tergantung dari akhir ayat yang kau baca. Maka orang yang masuk surga hafalnya baru 4 qul wallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul a'udzu binas, qul ya kafirun,
baru dia baca qul wallahu ahad Allahu samad, mungkin berhenti di level surga paling bawah. Lumayan. Ya. Kalau dia hafalnya Al-Fatihah tambah lagi, Al-Baqarah tambah lagi, terus gitu sampai habis hafalannya, itulah kedudukan dia di surga. Makanya ya, seseorang yang sudah mengumpulkan pahala dengan baca Quran, karena setiap satu hurufnya 10 pahala, tingkatkan ditambah hafalannya. Kenapa? Penghafal Al-Quran dan mereka membacanya juga dengan tartil. Kalaupun dia baca dengan tartil, maka itu memberikan pengaruh besar ya, kedudukannya di surga. Kedudukannya di surga. Saya ketika menyampaikan tentang keutamaan menghafal Quran, waktu itu sudah lama sih sebelum pandemi, dengan izin Allah saya ngisi ada kajian bulanan di Buah Batu Regency BBR, tahu? Nah itu pokoknya jauh lah, pokoknya dari sini tuh jauh. Ya, harus kalau jalan kaki mesti capek. Itu 9 kali tiap Sabtu subuh. Nah itu kemudian saya jelaskan tentang keutamaan bahwa menghafal Quran itu Pak, saya bilang nih, Bapak, karena kalau kajian subuh tuh biasanya yang di mayoritas yang hadir itu kok kajian subuh bapak-bapak di keluarga itu, ya seperti itu. Rata-rata rambutnya sudah beruban. Sesungguhnya menghafal Quran untuk seorang tuh belajar itu nggak lihat umur, saya bilang, nggak lihat umur. Ya, ada ulama yang dia baru mulai belajar agama umur 50 tahun, 60 tahun dia menjadi ulama. Ya tentu memang sebelumnya ya tentu ulama ini selain dia memang rajin, kerja keras, tentu dia juga memiliki kekuatan belajar yang bagus, ya mungkin hafalnya kuat seperti itu. Tapi faedahnya bahwa ketika seorang itu mulai belajar itu dia nggak perlu lihat umur. Umur bukan jadi alasan. Ya umur bukan jadi alasan. Setahun kemudian si bapak itu datang lagi ke saya. Alhamdulillah, Ustaz. Dia waktu saya menyampaikan itu belum satu juz acan. Sekarang sudah 3 juz. Masya Allah. Itu bapaknya mungkin umur 60, udah uban gitu pensiun. Udah mungkin 60. Bisa 3 juz, 1 tahun. Allahu Akbar. Saya bilang Masya Allah. Itu Alhamdulillah. Ya, tergerak hatinya. Untuk mulai menghafalkan Al-Quran. 1 tahun dia bisa 3 juz. Masya Allah. Ya, kenapa? Dia punya izzah. Punya azam. Dia bertekad bahwa saya kudu bisa. Ya, kata mantan gubernur kita nih, ya ada pepatahnya begini, sabisa-bisa, kudu bisa, pasti bisa. Itu bagus itu. Tahu nggak itu artinya? Sabisa-bisa, dicoba dulu Begitu sudah dicoba, kudu bisa Nah, ketika sudah bilang kudu mah, insya Allah pasti bisa. Ya. Termasuk kalau kita berbicara tentang kita ingin membaca Quran, mengkhatamkannya misalnya bulan Ramadan ini, kita harus bangun semangat yang besar. Kita bertarget, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Itu kayak bunyi seng, waktu khutbah Jumat, ya bunyi seng wae dirinya. Mana Pak Im? Itu teh, Pak Isan. Bunyi seng itu gawe atau angin itu teh? Angin ya? Oh iya kok angin dimaafkan. Namun gawe kok saya sudah dititah lagi Jumatan mah nya gawe cek saya teh. Tapi lihat bunyinya sama, ayatnya sama, berarti lainnya lain jelmanya. Lain jelma berarti angin ya. Bukan yang lain. Alhamdulillah itu si bapak itu menginspirasi saya. Dan ini saya sampaikan di beberapa ketika ada kaitannya menghafal Quran, saya sampaikan kepada banyak tempat, kepada banyak orang. Artinya umur itu bukan alasan untuk kita bisa menambah hafal Quran. Itu bapaknya itu udah uban, nggak ada hitam-hitamnya sudah rambutnya, putih semua, ya putih semua. Tapi bisa, alhamdulillah Pak Ustadz, itu, ya itu harus menginspirasi kita, apalagi umur kita ya belum sampai ke situ gitu kan. Ada semangat kita untuk menghafal Quran karena Nabi SAW menyebutkan orang-orang yang senang baca Quran, senang menghafal. Hadis itu menyebutkan dia masuk surga dan surganya itu terus naik ke atas karena surga itu kan 100 tingkat lebih tuh. Gitu kan? Terus dia baca berdasarkan hafalannya semakin banyak maka surganya semakin ke atas. Surganya semakin ke
atas. Tentulah semakin atas semakin bagus fasilitas. Dan yang paling tinggi namanya surga Firdaus. Surga Firdaus. Dan Rasulullah SAW menyuruh kita berdoa kepada Allah minta surga Firdaus. Idza sa'ala ahadukum al-jannah fas'al Firdaus fa inna al-jannah yaumal qiyamah. Jika salah seorang dari kalian ingin minta surga Firdaus. Karena dia surga paling tinggi di surga. Ya, surga tertinggi di yaumil qiyamah. Ya, dan Rasulullah itu mengatakan itu bukan itu khusus para sahabat saja. Selain sahabat enggak, itu untuk seluruh umatnya termasuk kita. Ya, termasuk kita. Kita minta ya Allah berikan aku Firdaus surgamu ya Allah. Gitu kan seperti itu. Kalau Allah kabulkan, maka Allah banyak berikan taufik hidayah kita untuk beramal soleh dan menghentikan maksiat-maksiat. Ya, mengecilkan maksiat dan membesar amal ketaatan. Apalagi ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini saya bacakan lagi ya. Ini tentang keutamaan kita saum Ramadan ya, itu ajaib ini hadis. Ya, ini saya bacakan. Anna rajulan, ya, dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah, ya, ada dua orang laki-laki. Saya bacakan aja terjemahnya ya, karena kalau lafadznya panjang. Ada dua orang laki-laki, qadima ala Rasulillah SAW, dia mendatangi Rasulullah SAW. Fakana islamuhuma jami'an, dan dua orang ini berbarengan masuk Islam. Wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan min sahibih. Salah satu dari dua orang ini itu lebih rajin ibadahnya daripada yang kedua. Ya. Artinya yang keduanya biasa-biasa saja. Faqadal mustahidu minhuma fastushida. Bahkan yang rajin ini itu bahkan ikut berperang dan ya berjihad jalan Allah dan mati syahid. Kemudian summa makasal akhar ba'da sanatin. Lalu kemudian orang yang kedua ini yang masih hidup setahun kemudian baru dia meninggal. Ya, setahun setelah sahabatnya meninggal baru dia meninggal. Ya. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah sahabat ya yang meriwayatkan hadis ini, faraitu fi ma yaran naimu ka'anna 'inda babil jannah idza ana bihima. Dan aku bermimpi ya sebagaimana dilihat oleh orang-orang yang tidur dalam mimpinya, seolah-olah aku sedang berada di pintu surga. Dan ternyata dua orang itu ada bersamaku. Tak lama kemudian kharaja kharijum jannah, ada orang yang keluar dari surga. Ya, fa'idallatu fiya ala khar minhuma. Lalu dari dua orang ini yang kedua, yang setahun tadi dia masih hidup meninggal, itu diizinkan untuk masuk surga. Kemudian dia keluar lagi, ya kumpul lagi di sini. Kemudian diizinkan orang yang pertama ya untuk masuk surga, kemudian keluar lagi. Kemudian mereka berdua berkata ke Abu Thalhah bahwasanya ya lam ya'ni laka ba'du, waktumu belum tiba, kata Thalhah. Jadi belum bisa masuk keluar surga mah. Waktunya belum tiba karena dia masih hidup dan dua orang sudah meninggal. Fa asbaha Thalhah yuhaddisu bihin nas. Di pagi harinya Thalhah menceritakan mimpinya kepada sahabat-sahabat yang lain. Fa ajibu lidzalik, dan mereka terheran-heran mendengar ya mimpinya Thalhah. Kok bisa orang yang kedua yang amalnya biasa-biasa saja, matinya pun bukan mati syahid, kok bisa duluan masuk surga daripada yang pertama? Aneh ini. Ya, aneh. Ya. Fabalawa dzalika Rasulullah sallallahu, lalu mereka ya lalu Thalhah menyampaikan mimpinya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasul berkata, min ayyi dzalika ta'jabun. Ya, mengapa kalian merasa keheranan, kata Rasulullah sallallahu. Qalu ya Rasulullah, hada kana asyadda istihana summa tushida fi sabil wa dakhala hadzal jannah qablah. Ya Rasulullah, orang yang pertama ini dia ibadahnya lebih serius, bahkan dia mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, tapi kenapa dia duluan masuk surga? Kenapa dia ya belakangan masuk surga daripada yang kedua? Gitu. Maka kemudian Rasul berkata, "Alaisa qad makasa hada ba'da sanatin?" Bukankah orang ini umurnya masih setahun? Masih hidup? Kalau bala ya Rasulullah. Wa adraka Ramadan fasamaha. Kemudian dia menemui Ramadan dan dia berpuasa. Betul ya Rasulullah. Wasalla kadza wa kadza sajatan fis sana. Dia melakukan solat ini dan solat itu dalam tahun tersebut. Betul ya Rasulullah. Ya. Maka Rasul menutup pembicaraannya, falamma bainahuma ab'adu ma bainas samai wal ardi. Maka ya, perbedaan antara keduanya itu antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi. Ternyata orang kedua ini melesat mendahului orang yang pertama masuk surga karena puasanya, karena salatnya. Ya. Apalagi kalau seandainya dia seorang pembaca dan penghafal Quran, ya kan? Bukan saja duluan masuk surga, bahkan surganya bisa terus naik ke atas, terus naik ke atas, terus naik ke atas. Ya, seperti itu. Jadi ikhwas sekalian, kita ini harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah masih sampaikan umur kita di Ramadan sekarang, alhamdulillah. Jadi pas pemerintah mengumumkan itu kan masih mendung tuh antara ada dan nggak ada gitu kan, seperti itu. Itu ketika ketok palu pemerintah bilang bahwa Kamis tanggal 23 ya kita berpuasa. Wah, kita alhamdulillah, berarti umur kita sampai Ramadan, alhamdulillah. Sementara dahulu orang-orang soleh mereka berdoa kepada Allah. Kayaknya ada suara nging ya. Ada suara jelengeng ini kunon. Sementara dahulu mereka itu berdoa kepada Allah agar umurnya mereka disampaikan Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan tiba. Doa, ya Allah. Ya. Kalau bulan ke-7 itu bulan apa dalam Islam? Muharram, Safar, Jumadal Ula, Jumadal Saniyah, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Saniyah, Rajab. Ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Berarti kalau 6 bulan sebelum Ramadan kita putar, berarti Sya'ban, Rajab, Jumadal Akhirah, Jumadal Ula, Rabiul Awal. Sejak bulan Rabiul Awal 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa terus kepada Allah, ya Allah sampaikan umur kami sampai Ramadan. Sampai Ramadan. Alhamdulillah Allah sampaikan kita bulan Ramadan. Karena itu antum perhatikan dua orang tadi, ya, ini kisah dengan hadis yang dengan sanad yang sahih oleh Syekh Albani rahimahullah taala, ya. Ini menakjubkan orang-orang yang bisa menemui Ramadan, itu menakjubkan. Mengisi hari-hari mereka dengan salat dan tilawatul Quran. Baik para jamaah sekalian, bahwasanya ya, Ramadan dan Al-Quran ini sangat berdekatan. Dan sikap seseorang membaca Quran itu, yang pertama dia membaca dengan lafadznya, yang kedua dia membaca maknanya, tilawah maknawiyah, yaitu maksudnya dia mempelajari kandungan mana dari ayat yang dia baca, ya, namanya tafsir, dia pelajari tafsirnya. Yang ketiga tilawah hukmiyah, yaitu tilawah hukmiyah itu artinya bila di dalam Al-Quran itu ada perintah dia kerjakan, bila itu larangan dia tinggalkan. Wa tasdiqal akhbari fihi atau minhu, dia benarkan semua berita yang ada dalam Al-Quran tersebut. Ini namanya tilawah hukmiyah. Ketika dia membaca ayat yang berisi tentang perintah salat, maka dia salat. Dia membaca ayat tentang perintah untuk memperbaiki keluarga dengan baik, wa asyirhunna bil ma'ruf, maka dia pergauli keluarga dengan baik. Ya. Ketika dia dapat perintah untuk wa atuz zakat, zakat, dia berzakat. Ya, dia mendapatkan berita tentang ya keutamaan bersedekah, dia bersedekah. Ya. Ketika dia mendapatkan ayat Allah berfirman tentang penghuni surga di dunia, yaitu amalan mereka adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, mereka selalu berinfak ketika lapang maupun sempit, maka dia pun berinfak baik ketika lapang maupun sempit. Ketika sempitnya dia berinfak 10 juta, ketika lapang dia berinfak 1 miliar.
Batur eta mah. Ya. Tapi ada insyaallah. Cuman enggak ngomong ke kita. Ya. Ya kok kita turunin dikit. Maksudnya dikitnya nolnya kurangin berapa biji. Apalagi Ramadan. Ramadan itu berinfak. Ya. Karena Nabi SAW itu bersemangat, bersedekah dan membaca Quran di bulan Ramadan. Ya kata Ibnu Abbas, Nabi itu SAW itu orang yang dermawan. Dan kedermawanan meningkat tajam ketika Ramadan tiba. Di saat Jibril menemuinya. Ya, dan itu fi kulli lailah. Dan itu di setiap malam. Dan mengajarkannya Al-Quran. Adalah Nabi SAW wala Rasulullah SAW ajwadan kana Rasulullah SAW al-ajwadu bil khairi mirhi al-mursal. Nabi itu paling dermawan dengan kebaikan mengalahkan angin yang berhembus. Jadi Nabi SAW banyak bersedekah di bulan Ramadan, mengalahkan bulan-bulan selain Ramadan. Beliau pun juga membaca Quran bersama malaikat Jibril, dan itu ternyata, dan juga kita dapatkan riwayat, ternyata Al-Quran itu dibaca dan pelajari itu dikuatkan di malam hari ternyata. Di malam hari. Dan bukankah kita mendapatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencatatkan ada di antara hambanya yang akan dibebaskan dari neraka itu di tiap malam Ramadan sampai Ramadan berlalu. Walillahi wattaqau minan nar fadzalika fi kulli lailatin hatta yanqadi Ramadan. Tiap malam dicatatkan dia dibebaskan dari neraka. Maka oleh karena itu ya termasuk ketika kita masuk bulan Ramadan ini ya kita dekatkan diri kita dengan Al-Qur'an. Baik dengan cara kita membaca lafaz-lafaznya, kita khatamkan. Baik kita pelajari kandungan makna, tadabbur. Ada waktu-waktu yang kita bisa selipkan untuk kita tadabbur sedikit. Ya, kita tadabbur sedikit. Kalau para ulama, mereka kalau baca otomatis paham. Kalau kita perlu ada sesi untuk kita hayati apa yang kita baca dikit-dikit. Ada sesi itu. Ya, yang ketiga ya kita amalkan. Ya, kita amalkan apa yang sudah kita baca, kita fahami makna tersebut dalam Quran, kita amalkan. Bila dia perintah kita kerjakan, bila itu anjuran kita coba sempurnakan, bila itu larangan kita tinggalkan. Dan semua berita-berita tentang Al-Quran itu kita benarkan. Ya, ada larangan misalnya larangan gibah, larangan dusta. Ya, misalnya Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya wala yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakaritumu. Janganlah sebagian kalian menggibai saudaranya sebagian yang lain. Apakah suka kalian memakan bangkai saudaranya? Tentu kalian tidak suka. Ya Allah menggambarkan buruknya menggibai itu seperti makan bangkai saudara. Ya, Imam Syukani dan Fathul Qadir menafsirkan makan saudara itu maksudnya begini. Seseorang ketika membicarakan keburukan saudaranya itu saudaranya itu kan tidak tahu, maka dia nggak punya hak menjawab ketika dia dijelek-jelekkan. Maka itu seperti bangkai itu kan dia tidak bisa merespon orang hidup. Ya, ini ada bangkai. Ya, ini bangkai saudara. Ya, kalau itu bangkai mau kita bilang apapun tentang si bangkai dia tidak bisa menjawab. Begitulah gibah. Orang menjelek-jelekkan saudaranya, saudaranya tidak punya hak jawab. Tidak punya hak jawab. Ya, maka ini bahaya gibah. Ya, ini termasuk dosa besar. Maka orang yang membaca Quran dia akan berusaha untuk gibah, berusaha untuk tidak menggibahi. Ya, dia menjaga lisannya. Terlebih bulan Ramadan. Ya, di dalam Al-Quran ya dibicarakan tentang larangan dusta. Ya, larangan dusta. Apalagi berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wala tasifu bilastikum wala tasifu bi alsinatikum hadha halal wa hadha haram. Ya, liyaftaru 'ala Allahil kadzib. Ya. Jadi janganlah kalian itu mensifati dengan lisan-lisan kalian itu ini halal, ini haram untuk membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilarang berdusta. Ya, dan sebesar-besar dusta ada berdusta atas nama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan di bawah itu juga dusta secara umum adalah dilarang. Terlebih di bulan Ramadan, Nabi SAW melarang seseorang untuk berdusta dan mengamalkan kedustaan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan seseorang yang berdusta dan mengamalkannya walaupun dia lapar dan haus. Ya. Man lam yada' qawla zur wa amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan pengamalannya, maka Allah tidak membutuhkan dia lapar dan tidak makan dan tidak minum. Allah enggak butuh. Ya, artinya bila seseorang hanya sekedar menahan makan dan minum, tidak berusaha untuk
menjaga dari perbuatan dosa melalui lisan di antaranya, maka dia rugi. Anda mau tanya sama antum, kita puasa lapar tidak? Yang bilang nggak lapar entong dibere, etan si kotak. Haus tidak? Haus. Lapar haus kita ini dengan sebab karena kita beribadah bukan? Iya. Dipahalai tidak lapar haus kita? Dipahalai. Dan pahalanya besar. Pahala lapar kita ini, pahala haus kita ini pahalanya besar. Tapi pahala besar itu, ya, pahala besar itu bisa terambil, terkesedot oleh dosa yang disebabkan bila kita tidak menjaga lisan, menjaga mata, menjaga pendengaran. Itu bisa habis. Ya. Bahkan Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat tentang atadruna manil muflis. Kalian tahu nggak orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut. Ya. Para sahabat tentu ketika ditanya Rasulullah SAW tentang bangkrut, tentu pikiran mereka bangkrut dalam urusan dunia. Ya, maka mereka berkata, ya, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Orang yang bangkrut di antara kami ini adalah orang yang dananya habis, dirhamnya habis, barangnya juga ludes. Itu bangkrut. Tapi kemudian Rasulullah SAW ya membawa kepada para sahabat tentang kebangkrutan yang lebih besar, yaitu apa? Kebangkrutan di hari kiamat. Ya. Lalu berkata, al-muflisu min ummati man ya'ti bis salatihi was siyamihi wa zakatihi wa ya'ti qad syatama hadha wa safaka dami hadha wa akala mali hadha wa daraba hadha fayu'ta min hasanatihi fa in faniyat fayu'khazu sayyi'atuhu alaihi atau kama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bangkrut dari umatku itu adalah seseorang yang nanti di hari kiamat dia membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Ini amalan besar-besar ini. Salat, puasa, zakat, ini amalan besar-besar. Pahalanya juga pasti besar-besar. Tapi bersamaan dengan itu, ya, dia ya mencela si fulan. Mengucurkan dari si fulan. Memakan harta si fulan. Memukul si fulan. Maka pahala-pahala yang dia kumpulkan itu diberikan, ditransfer kepada orang yang dia sakiti, dolimi, bunuhi, pukuli, dan ii yang lain. Itu transfer. Bila ternyata pahalanya habis sebelum dosanya selesai, maka dosa orang yang dizoliminya itu ya, dipindahkan kepada orang ini. Faturihat alaihi. Dipindahkan kepada orang ini. Faturiha finnar. Maka kemudian karena orang ini pahala sudah habis, pahalanya berganti dengan dosa, maka kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Maka ikhwah sekalian, ketika kita membaca Al-Quran, kita bertemu dengan ayat-ayat berkaitan dengan larangan gibah di antaranya, maka jangan gibah terlebih bulan Ramadan. Puasa itu capek enggak? Capek ya? Sholat lelah enggak? Lelah ya? Zakat lelah juga. Kita udah kerja ngumpulin harta, kemudian kita harus juga melawan kebakhilan kita. Lalu kemudian kita zakatkan. Kita lakukan bertahun-tahun. Nah, tapi semua itu bisa ludes. Kerja keras kita mengumpulkan pahala itu hanya dengan sebab lidah yang tidak bisa kita jaga. Sahih. Sahih. Lidah ini kan anggota tubuh kita. Ini saya nukilkan perkataan Ibnu Qayyim ya dalam kitabnya Miftahul Dari Sa'adah. Ya, salah satu tanda kebesaran Allah adalah lidah. Dia adalah anggota tubuh manusia yang tidak pernah lelah bergerak, padahal dia yang paling banyak bergerak. Lidah kita ini anak nih kok ngomong sejam 2 jam nih. Lidah anak gak capek, yang capek kerongkongan. Lidah biasa aja.
Coba antum gerakkan tangan antum 2 jam, gak berhenti. Capek nggak? Mata kelap buka, tutup 2 jam. Capek nggak? Capek. Ya, kaki berjalan 2 jam terus, berlari 2 jam terus, bergerak terus, capek. Lidah 2 jam bergerak gak capek-capek. Dia nggak pernah ngeluh. Capek 2 jam? Enggak. Kalau kita 2 jam ngomong itu, yang capek itu kerongkongan. Lidah tidak. Betul nggak? Kalau ada sariawan itu bukan karena lelah, itu sakit, penyakit. Bukan karena dia capek bergerak. Karena banyak bergerak jadi sariawan. Atau mungkin orang sariawan kabeh itu. Bukan. Tapi lihat, dia anggota tubuh yang kecil dan paling banyak tidak penyelelah, maka dia berpotensi untuk mengambil seluruh pahala kelelahan kita. Dari sholat kita, puasa kita, zakat kita, zikir kita, dan yang lainnya. Bila kita tidak pandai menjaga lisan. Ya, maka pantas kemudian para ulama banyak membahas tentang min afatil lisan, di antara bahaya lisan, bahaya banget. Ya, lisan itu bisa melakukan dosa kapan dan dimanapun. Kalau dalam WC, orang bisa nggak berbuat dosa dengan lisannya? Bisa, nggak terhalang oleh waktu dan tempat berbuat dosa dengan lisan. Ya, pun ketika seorang itu beribadah kepada dengan lisannya pun, maka dia pun tidak membutuhkan waktu dan tempat, kecuali tempat-tempat terlarang itu yang dijaharkan. Dan itu sedikit tempatnya. Sehingga Nabi SAW berkata kepada Muad bin Jabal, ya, Ra'su kulli amri al-Islam wa umudu as-salah wa dhirwatu sanami al-jihadu fi sabilillah ala ukhbiruka bima laki dhalika kullih. Pokok segala urusan itu adalah Islam. Tiangnya adalah salat. Atap pelindungnya ada jihad fisabilillah. Dan maukah Mu'ad aku kabarkan kepadamu kunci dari semua itu? Kunci Islam, kunci salat, kunci jihad. Bala, mau ya Rasulullah. Kemudian Rasul berkata, kemudian fa'akhadha bilisani. Lalu kemudian Nabi memegang lidahnya, sumaqal, lalu berkata, kuffa alaika hadha, tahan olehmu ini. Itu apa? Lidah. Mu'ad berpikir begini, emang segimana sih bahayanya kita lidah itu gitu kan? Sampai-sampai Nabi menggambarkan bahwa kunci dari Islam, sholat dan jihad itu dengan menahan lidah. Segimana bahayanya? Ya, maka kemudian ya Mu'ad berkata, ya Rasul, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab apa yang kita ucapkan? Faqal, maka dia menjawab, saqilat ka ummuk, celaka engkau wahai Mu'adz. Alaysa yakubun nasu fin nari ala wujuhihim au ala manakhim asaida alsinatihim. Bukankah disungkurkannya manusia itu dalam neraka di atas wajah-wajah atau di atas hidung-hidung mereka itu semua akibat dari lidah mereka, lisan mereka. Bayangkan, ya, lidah ini berbahayanya luar biasa. Ya, ibadah kita yang melelahkan dari puasa kita, sholat kita, zakat kita, zikir kita, baca Quran kita, itu bisa gugur semua akibat lisan yang tidak kita jaga. Maka di bulan Ramadan ini kita betul-betul harus memberikan perhatian besar kepada penjagaan lisan kita dan sibukkan lisan kita dengan apa? Baca Quran. Baca Quran. Tidakkah kita mendapatkan berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah mengikatkan Al-Qur'anul Karim itu dengan bulan Ramadan? Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia, berisi penjelasan dari petunjuk tersebut dan ya memiliki sifat Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, membedakan mana tauhid, mana syirik, mana taat, mana maksiat, mana kebaikan, mana keburukan dan seterusnya. Ya. Kemudian juga Allah sebutkan di surah Al-Qadar, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar.
Maksudnya diturunkan sekaligus dari Lauh Mahfud kepada Baitul Izzah. Ya, Baitul Izzah itu yaitu sebuah tempat di langit, tempat yang ada di langit pertama, ya, sebelum sampai ke langit dunia. Baru dari situ Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Tapi di Lailatul Qadar Allah turunkan Al-Quran itu sekaligus dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Satu kaligus, 30 juz langsung satu kali. Dan itu turunnya di Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan. Enggak ada Lailatul Qadar itu di bulan yang lain. Hanya ada di bulan Ramadan. Maka Allah kaitkan penurunan Al-Quran, Allah kaitkan Ramadan itu dengan apa? Dengan Al-Quran. Ya, yang mana Lailatul Qadar itu juga merupakan malam yang itu dengan barokah. Di awal surah Ad-Dukhan Allah juga berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh dengan barokah. Penuh dengan barokah. Ya. Sehingga kita dapati orang-orang yang beribadah di malam diturunkannya Al-Quran tersebut, itu Lailatul Qadar, maka pahalanya seperti dia beribadah lebih dari 1000 bulan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Allah tidak mengatakan sama baiknya. Allah tidak mengatakan sama baiknya dengan 1000 bulan, tetapi lebih baik dari 1000 bulan. Berapa 1000 bulan itu? 1000 bulan itu sekitar 83 tahun lebih 2 bulan. Maka ibadah seseorang yang dilakukan pada Lailatul Qadar, maka itu lebih baik, artinya pahalanya itu sepanjang umurnya dia beribadah. Karena umur kita itu belum tentu sampai 80 tahun. Belum tentu sampai 80 tahun umur kita. Apalagi Nabi SAW jelas menyampaikan, Inna a'mara ummati baina sittin wa sab'in wa qalilun ma yadhudu dhalik. Umur umatku itu berkisar antara 60 dan 70. Sedikit yang bisa melewati 70, sedikit. Umat Muhammad itu. Maka ya 80 tahun berarti sudah melampaui umur rata-rata umat Muhammad SAW. Maka seseorang yang beribadah di Lailatul Qadar, maka seperti dia mendapatkan pahala sepanjang hidupnya, seolah demikian. Ya. Dan itu Allah kaitkan mengapa malam itu istimewa, karena diturunkan Al-Quran tersebut. Apapun yang kata para ulama, apapun yang berhubungan dengan Al-Quran mesti istimewa, mesti. Ketika itu diturunkan kepada ya bulan, maka Ramadan menjadi sebaik-baik bulan. Ketika diturunkan pada Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar sebaik-baik malam. Ya, diturunkan yang membawanya adalah malaikat Jibril, maka malaikat Jibril sebaik-baik malaikat. Ya. Nabi penerimanya di Muhammad, maka dia adalah sebaik-baik Nabi dan Rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dia penghulu para Nabi dan Rasul. Diturunkan kepada umat Muhammad, maka dia sebaik-baik umat. Ya, dan kepada orang yang membaca dan mengajarkannya, dia sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, kata Nabi SAW. Sebaik-baik kalian adalah orang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi apapun yang berhubungan dengan Al-Quran mesti spesial. Sampai-sampai Nabi berkata kepada sahabatnya, ya, tahukah kalian siapakah keluarganya Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul mengatakan, ahlul Qur'ani ahlullah wa khassatuhu. Ya, ahlul Quran itu adalah keluarganya Allah dan orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang berbau Al-Quran, dekat dengan Al-Quran mesti spesial. Mesti spesial. Ya. Maka kita sekarang berada di bulan yang spesial, karena di bulan inilah Al-Quran diturunkan. Ya. Maka hendaknya amalan kita banyak dan dekatkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Dan tadi sudah kita sampaikan bahwasanya malaikat Jibril dan Nabi Muhammad pun SAW itu saling, Nabi setor Al-Quran 30 juz setiap Ramadan, dan itu tiap malam. Ya, tiap malam. Jadi dalam hadis Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas,
Nabi SAW ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqa Jibril wa kana Jibril yaqa fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Quran. Adalah Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan dan kedermawanannya bertambah ketika bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya, dan Jibril menemuinya Rasulullah SAW di setiap malam di bulan Ramadan dan mengajarkan Al-Quran. Lihat, malaikat Jibril saja. Dan Nabi Muhammad SAW itu berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Nabi hanya menyetorkan 30 juz hafal Qurannya kepada Jibril, itu hanya bulan Ramadan, tiap tahun satu kali. Ya, kecuali di tahun beliau wafat, maka beliau menyetorkannya 2 kali khatam. Dan itu beliau setorkan di malam hari. Ini menunjukkan para jamaah sekalian, dalil bahwasanya menghidupkan Al-Quran itu kapan? Di malam hari harus lebih kita kuatkan. Bukan berarti siang kita tidak baca Quran, tapi di malam hari ada dalil khusus. Di malam hari ada dalil khusus. Ini diantaranya. Bahwa Nabi bersama malaikat Jibril itu malam hari melakukannya. Ya, siang jelas keutamaan baca Quran besar. Tapi kita juga jangan sampai apa? Jangan sampai melewatkan untuk perhatikan bacaan Quran di malam hari. Oleh karenanya, ya, Nabi SAW, para sahabat, ya, mereka memasukkan solat malam mereka yang kita kenal dengan tarawih pada hari ini, ya, mereka sampai bisa berjus-jus dalam solat tarawihnya. Sahih. Mereka jadikan bacaan Quran itu dimasukkan dalam solat, bacaan Al-Qurannya. Sehingga 1 bulan itu mereka bisa khatam. Mungkin khatam lebih dari 1 kali dalam bacaan solatnya. Panjang. Sampai-sampai mereka bisa berdiri solat di malam hari bulan Ramadan. Dari ba'da isya sampai fajar. Sampai sahur. Kuat mereka. Ya. Nah, kita mungkin berada di zaman yang jauh dari kenabian. Hafalan kita juga juga sedikit. Ya, pemahaman kita juga dengan Al-Quran juga terbatas, maka wajar kita susah untuk mencapai kehebatan para sahabat, susah memang. Tapi paling tidak, kalau ada imam bacanya agak panjang dikit, jangan protes gitu loh. Iya kan? Dan biasanya yang protes ini, biasanya dia ketika berbukanya itu balas dendam biasanya. Ya, kita berbukanya itu gemul gitu, segala masuk. Makanya ketika tarawih nundutan kan, sehingga ketika imam bacanya panjang itu kesel, karena dia udah ngantuk, dia udah pengen segera istirahat gitu. Tapi berhenti dari tarawih gak enak gitu kan, ya itu. Makanya bersyukurlah kita jamaah sekalian, misalnya kita dapat di suatu masjid. Saya belum pernah tarawih di sini ya, tapi saya berharap bacanya panjang-panjang ya. Bersyukurlah kita ya mendapatkan suatu masjid yang imamnya ya bacanya tartil, ya bacanya panjang-panjang. Ya. Karena itulah kebiasaannya orang-orang soleh, menghidupkan Al-Quran, dimasukkan dalam bacaan solat malam. Di luar solat ya lebih aktif lagi mereka. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menghatamkan Al-Quran setiap hari 1 kali. Ya, setiap hari satu kali. Kemudian diceritakan tentang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ana bacakan tentang Imam Syafi'i ya, supaya antum ya. Karena Muhammad bin Idris ini disampaikan oleh Rabi' bin Sulaiman, adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu kakeknya
kakeknya. Jadi nama Imam Syafi'i itu kan Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Ya, bin Sa'ib bin Abdul Yazid bin Hisham bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Dia bertemu dengan Rasulullah SAW di Abdi Manaf. Rasulullah kan Abdul Muttalib bin Hashim, ya, bin Kinana bin Du'ay bin Fihr dan seterusnya. Ya, itu bertemu dengan Rasulullah SAW di kakek Abdul Manaf. Nah, nama beliau untuk perhatikan ya. Nih perhatikan nih. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Abdul Yazid bin Hisham bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Kira-kira Syafi'i itu siapanya Muhammad? Nih, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Jadi Imam Syafi'i itu adalah cucunya si Syafi'. Namanya Syafi'i, artinya keturunan si Syafi'. Paham ya? Jadi kok nama dia siapa? Muhammad bin Idris. Jadi sebelum dia jadi ulama, mesti dia dipanggil Muhammad. Muhammad, ya Muhammad. Belum terkenal Syafi'inya. Ketika dia jadi ulama, baru orang lihat. Nama yang unik di keturunan ternyata apa? Syafi'i, ini nama yang unik. Enggak terlalu banyak punya nama itu. Diambillah Syafi'i. Ibnu Taimiyah, anaknya Taimiyah. Nama dia siapa? Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taimiyah. Ibnu Taimiyah, anaknya Taimiyah. Ya, seperti itu. Nah, Rabi' bin Sulaiman menceritakan tentang keadaan Imam Syafi'i. Karena Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yakhtimu fi syahri Ramadan 60 khatmatan ma minha syai'un illa fi salatin. Adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengkhatamkan di bulan Ramadan itu 60 kali khatam. Ya, dan itu ya di luar salat. Itu di luar salat. Berarti kalau 60 kali khatam bulan Ramadan, anggap bulan Ramadan itu 30 hari, berarti seharinya Syafi'i beberapa kali khatam? 2 kali khatam. Kalau ada antum yang sehari 2 kali khatam, ana mau kasih hadiah sekarang. Ana mau kasih sahih. Kenapa ana beri kasih hadiah? Karena nggak akan ada. Maka ana kasih. Karena nggak akan ada. Jadi aman, nggak akan keluar. Tapi kalau ana kasih antum hadiah, sehari 2 kali khatam. Ya, kita kan bukan Imam Syafi'i, Pak Ustaz, minimal sebulan 2 kali khatam atuh. Ya enggak? Tapi saya pernah nonton YouTube-nya Ustaz Firanda Andir Jarah, ya hafizallah taala. Tahun lalu kalau nggak salah, dia itu ketemu dengan orang umur 50 tahun, orang Jakarta. Dia khatam Ramadan tahun lalu itu 15 kali. Allahu Akbar. 15 kali khatam. Umur 50 tahun. Ya, hampir sama dengan saya umurnya. Beda nasib aja. Dia bisa 50 kali khatam. Masya Allah. Itu saya membayangkan kesabaran jiwanya gitu loh. Untuk bertahan untuk menghatam Al-Quran berkali-kali. Saya kagum dengan kekuatan fisiknya, nggak mudah lelah duduk gitu. Orang kan panas itu sejam 2 jam oke gitu kan. Kagum kita dengan kekuatan matanya, tidak lelah baca. Baca kan lama lelah itu. Itu Allah berikan dia kekuatan iman, kekuatan badan, kekuatan mata. Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah berikan rezeki iman kepada siapa Allah kehendaki. Ternyata sudah ada orang Indonesia yang bisa 1 bulan menghatamkan 15 kali khatam. Ya. Mungkin ada di antara antum nanti yang akan mengikuti orang itu di 15 tahun kemudian. Mungkin. Ya, apa enggak setahun setengah tuh, tahun depan atau ikuti gitu kan. Ini kan baru beritanya hari ini, tahun depan mungkin sudah ada yang mengikuti. Ya. Kalau sehari, kalau berarti orang itu tiap 2 hari khatam ya. Tinggal dikit lagi seperti Imam Syafi'i itu dia. Dia tinggal jadikan sehari 2 kali khatam aja. Imam Syafi'i sudah dia. Ya, seperti itu. Artinya pada jamaah sekalian kita dapati bahwasanya semua
hamba-hamba Allah yang saleh di bulan Ramadan mesti fokusnya itu ke Al-Quran sudah. Mulai dari malaikat Jibril, Nabi Muhammad, para sahabat, para ulama dari masa ke masa menyibukkan diri dengan Al-Quran. Karena Ramadan adalah bulannya Quran, bulannya baca Quran, bulannya tadabbur Quran, bulannya beramal dengan Al-Quran. Saya tutup kajian kita di sore hari ini dengan mungkin satu atau dua hadis yang bisa saya coba sampaikan di sini tentang bahwasanya saum dan Quran itu kata Nabi SAW ya akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfi'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Qur'an keduanya akan memberi syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat. Yaqulus siyam, si saum itu tampil di hadapan Allah di padang mahsyar di hari kiamat, ya, berkata, "Ay Rabbi, ya Rabb, mana'tu at-ta'am wa syahwat bin nahar, fasyafi'ni fih." Aku nih puasa nih berbicara. Allah izinkan si puasa bisa berbicara. Ya, sang puasa berkata di depan Allah, "Ya Rabb, ay Rabb, mana'tuhu." Ya, aku telah menghalangi dirinya at-ta'am wasyahwat ya bin nahar, dari makan dan syahwatnya di siang hari. Fasyafi'ni fi, maka jadikanlah aku pemberi syafaat untuknya ya Rabb. Wa yaqul Quran, tampil juga Al-Quran. Tampil juga Al-Quran. Berkata, "Mana'tu an-num bil lail." Aku telah menahannya dari tidurnya di malam hari. Ingat ikhwan sekalian, ini juga menjadi dalil bahwa baca Quran itu dikuatkan dibaca di malam hari. Dikurangkan tidur malam hari dengan sibukkan baca Quran. Maka si Al-Quran tampil di hadapan Allah. Lalu berkata, "Mana'tuhu minan naum bil lail." Aku telah melarangnya dari kurangnya tidurnya di malam hari. Fasyafi'ni fi, maka jadikan aku pemberi syafaat untuk orang ini. Lalu kemudian berkata, "Fayashfi'ani." Maka kemudian Nabi berkata, keduanya pun diizinkan untuk memberikan syafaat. Jadi kalau kita lihat hadis ini sangat tepat bila kita praktikkan di Ramadan sekarang. Siangnya puasa, malamnya baca Quran. Siangnya puasa, malamnya baca Quran. Ya. Namun bukan berarti puasa ini puasanya tidur terus, malamnya begadang lala jomen bal, bukan. Nah itu udah salah pola itu. Siangnya dia berpuasa, lapar haus berpahala, ya, dan syahwatnya itu dia bisa kondisikan, ya, lidahnya dia tahan, mata, telinga dan seterusnya, ya. Terakhir, nasihat besar dari seorang sahabat Nabi SAW. Dan ini saya selalu ulang-ulangi untuk diri saya, tentunya juga untuk para jamaah sekalian. Ingat-ingatlah ucapan Jabir bin Abdullah dalam Sahih Bukhari. Beliau berkata, "Idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka, wala taj'al yawma siyamika wa yawma fitrika sawa." Ya. Jika engkau sudah mulai berpuasa, maka puasakan pula telingamu, puasakan pula mata, puasakan pula pendengaranmu, puasakan pula penglihatanmu, puasakan pula lisanmu. Jangan engkau jadikan hari puasamu dan hari berbukamu sama. Ya. Kita puasa, sikap kita jangan kita samakan dengan ketika kita tidak berpuasa.
Nabi sendiri membedakan ibadahnya bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan. Maka kita sebagai umatnya contohlah beliau, karena sebagai contoh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian para jamaah sekalian, materi kita min babit targhib ya, dalam rangka kita memberikan motivasi ya untuk kita menyibukkan diri dengan Al-Qur'an ya. Batasi diri kita pada hal yang kurang bermanfaat. Tadi saya sudah sebutkan di antara perkara yang kurang manfaat adalah berlebihan dalam makan. Berlebihan dalam makan. Jadi makan jangan sampai kita balas dendam tadi itu jangan. Karena kalau kita sudah makan berlebih, nanti ibadah itu akan malas. Jadi artinya saya ingin ajak kepada jamaah, pola pikir kita kalau Ramadan itu jangan pola pikirnya itu makan jajannya. Ya. Pola pikir gitu, Quran istirahat itu bahasanya. Quran istirahat, baca Quran istirahat. Kedua, jangan terlalu banyak ngumpul. Dan memang Masya Allah, Ana juga nggak ngerti itu. Ramadan itu semuanya lezat. Makan bala-bala lezat. Lebih lezat di bulan Ramadan. Ya kan? Ngobrol juga lebih nikmat bulan Ramadan itu, sahih. Antum kalau misalnya habis taraweh ngobrol itu bisa kuat sampai sahur. Sahih. Anda juga nggak ngerti. Ya mungkin ada pendorong, ya hitung-hitung nunggu sahur loh. Ngobrol. Sahih. Memang lezat. Tapi kita khawatir pahala kita tidak kumpul banyak. Karena waktunya dihabiskan dengan ya kurang pahala di situ. Ya, kurangi ngumpul. Jadi nasihat ana 3 sekarang. 1, jangan berlebihan dalam makan. Maka Ibnu Qayyim memasukkan dalam kitab beliau Madarijus Salikin, racun di antara racun hati itu adalah berlebihan dalam makan. Yang kedua, jangan berlebihan dalam ngumpul. Dan dia juga memasukkan perkara yang meracuni hati, fudulul mukhalatah, berlebihan dalam ngumpul. Ya. Dan khusus untuk kita jangan terlalu sering ngabuburit. Nah, itu khusus untuk orang Indonesia. Enggak tahu kok di luar, mungkin sarwa meren. Gitu. Yang terlalu banyak ngabuburit. Jadi habis asar ngajak keluar hanya untuk beli gorengan. Lah itu tinggal pencet. Dikirim datang ke rumah. Kenapa harus keluar? Karena kalau kita keluar, Masya Allah mata. Saya juga nih sepanjang jalan nih pakai motor ke sini. Mata ini kalau nggak dilihat ke depan, nubruk. Atau ditubruk, kudu ke depan gitu. Tapi aduh Masya Allah. Menjaga mata itu luar biasa susahnya di negeri kita ini. Maka jangan sengaja pengen ya belajar cuci mata, ngotori mata. Ya, masukin dosa itu dengan banyak jalan-jalan jajan itu. Jangan dibiasakan. Jadi habis asar itu mestinya fokus baca Quran sampai nunggu berbuka. Ya, bukan sengaja keluar. Ayo, apalagi buka bersama. Bukber di kita ini sering masalah bukber itu. Dan saya pernah punya masalah itu saya dengan bukber itu. Kalau udah buka puasa bersama, sudah sholat maghribnya dekat Isya. Tarawehnya bisa lulus, bisa tidak. Karena pulang ke rumah itu sudah tarawehnya selesai. Pilihannya imam tidur, nanti tarawehnya bangun tidur. Imam memang tidak lulus, tarawehnya nggak dikerjakan. Padahal kita kalau sholat tarawihnya bisa bersama imam, ya. Jadi Nabi SAW itu di Ramadan itu pernah mengimami para sahabat, kemudian beliau tidak panjang-panjangkan bacaannya. Kemudian di antara sahabat ada yang pulang, dia ingin bacakan, ingin memanjangkan bacaan sholatnya. Maka kata Nabi SAW, man qawma ma'al iman hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa sholat bersama imam sampai imamnya selesai, walaupun bacanya pendek, sampai imam selesai dicatat baginya sholat semalam suntuk. Para sahabat pulang itu pengen bacanya panjang, dia mungkin sepanjang malam dia baca Quran sholat. Tapi kata Nabi, barang siapa sholat bersama imam walaupun baca imam tidak panjang, maka pahalanya seperti sholat semalam suntuk.
Maka kalau kita buka puasa bersama, kita kelewatan untuk apa? Sholat berjamaah bersama imam. Itu sering itu. Di Indonesia itu paling susah kalau kita udah buka puasa bersama untuk sholat. Jadi saya ini ada undangan buka puasa bersama. Ya, saya bilang boleh. Syaratnya 5:30 saya pamit pulang. Saya bilang gitu. Kalau saya sampai itu di sana, saya bilang mesti saya susah cari taraweh berjamaah sama imam. Sebab harus makan bareng dulu. Susah. Sering bermasalah. Saya sudah pernah punya masalah tahun-tahun sebelumnya dengan buka puasa bersama itu. Ketika di tempat makan ini bermasalah sudah. Maka saya juga ingatkan, kita kok bisa tolak saja. Mau reuni TK, reuni SMP, reuni SD, reuni teman. Jangan biasakan itu. Ramadan kita ini sebentar. Anu mau tanya sama antum. Sekarang kita puasa, udah puasa yang keberapa? Nggak kerasa. Udah yang keempat sekarang. Yang keempat. Nggak kerasa. Akankah sisa-sisa ini ketika Allah panjangkan umur kita sia-siakan? Jangan. Jadi ingat, perhatikan makan. Jangan terlalu banyak ngumpul. Jangan terlalu banyak keluyuran. Jangan terlalu banyak jalan-jalan. Kurangi. Kau perlu tinggalkan sama sekali. Fokus kita. Ya, fokus kita dengan Al-Quran. Ini bulan Olimpiade Al-Quran Ramadan ini. Maka bergabunglah kita bersama Ahlul Quran di bulan Ramadan. Bersama malaikat Jibril. Bersama Nabi Muhammad. Bersama para sahabat. Para ulama. Dan semoga kita dikumpulkan bersama mereka di surganya. Amin. Allahumma amin. Ya. Saya kira mungkin cukup ya, tidak perlu ada pertanyaan karena insya Allah materi ini lebih ke arah targhib, memberikan motivasi untuk semangat beramal, terutama pada Quran, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya kita berdoa agar Allah memberikan kita kekuatan iman, kekuatan badan, kekuatan lisan untuk menghatamkan Al-Quran insya Allah Taala ya, dan semoga Allah kuatkan kita melawan hawa nafsu kita ya. Lindungi kita untuk dari kemalasan. Karena nafsu kita ini nggak suka kalau kita itu baca Quran lama-lama. Pengennya udahlah 2 lembar juga cukup nanti lagi. Padahal badan masih kuat, mata belum capek. Tapi kita sudah bilang udah nanti lagi. Itu nafsu kita nggak suka kita bersemangat baca Quran. Maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala lindungi diri kita dari keburukan juga dari hawa nafsu kita. Dan semoga setiap bacaan Al-Quran kita menjadi sebab Allah meninggikan kita di surganya. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.